Mobil seharga 1 miliar, mertua tidak menyumbang sepeser pun, tapi minta dipinjamkan untuk anak emasnya. Suamiku tertawa sinis. Apa ibu tidak sungkan? Saya masih ingat dengan jelas momen itu. Mobil seharga lebih dari 1 miliar rupiah baru saja masuk ke halaman rumah, belum genap 2 jam. Ibu mertua saya sudah berdiri di tengah ruang keluarga, menunjuk ke arah gerbang, dan berkata seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Kasih kuncinya ke Vino, pinjam beberapa hari. Dia lagi butuh mobil buat ketemu klien penting. Yang membuat sesi ruangan hening membeku bukanlah permintaan itu, melainkan fakta bahwa suami saya meletakkan cangkir tehnya ke meja, menatap ibunya cukup lama, lalu tertawa sinis. Apa ibu tidak sungkan? Kipas angin di langit-langit berputar pelan. Di halaman, mobil baru itu bahkan belum sempat dilepas semua lapisan plastiknya. Di dalam rumah, tidak ada lagi yang berani bersuara. Ibu mertua saya terpaku. Adik ipar saya yang sedang asyik dengan ponselnya perlahan mengangkat kepala. Dan saya merasa jantung saya seperti berhenti berdetak sesaat. Saya sudah menikah dengan suami saya, Budi, selama hampir 8 tahun. Nama saya Maya. Jika ada yang bertanya bagaimana kehidupan pernikahan saya akan bilang biasa saja. Tidak terlalu kaya, tapi juga tidak kekurangan. Kami berdua bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan material bangunan. Budi adalah seorang insinyur mesin. Saat baru menikah, kami menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Pagi hari berdesakan di KRL, malam pulang memasak makan malam, dan di akhir bulan menatap saldo rekening sambil saling menyemangati untuk berusaha lebih keras lagi. Bertahun-tahun seperti itu. Ada kalanya kami makan Indomie demi menabung untuk cicilan rumah. Ada tahun-tahun di mana saat lebaran kami hanya berani membeli beberapa setel baju baru. Namun, kami tidak pernah bertengkar karena uang, sebab kami berdua sama-sama mengerti betapa sulitnya mencari nafkah. Orang tua saya tinggal di Jawa Tengah. Keluarga kami tidak kaya, tapi mereka sangat menyayangi anak-anaknya. Sejak saya menikah, bapak dan ibu selalu menjaga jarak yang pas. Tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga kami, juga tidak pernah mengungkit-ungkit kebaikan mereka. Suatu kali saya pernah mengeluh lelah karena harus menempuh perjalanan jauh dengan sepeda motor. Bapak hanya tertawa, sabar, beberapa tahun lagi juga beli mobil. Saya pikir beliau hanya bercanda. Siapa sangka? Tahun lalu ketika kami mulai berencana untuk membeli mobil, orang tua saya menelepon, meminta saya pulang. Di rumah masa kecil saya yang hangat, Bapak mengeluarkan sebuah buku tabungan. Beliau meletakkannya di meja. 500 juta. Ini Bapak dan Ibu siapkan sudah lama, katanya. Saya terkejut sampai hampir menjatuhkan gelas. Bapak sama Ibu dapat uang sebanyak ini dari mana? Ibu tersenyum lembut. Dari menjual tanah di belakang rumah, ditambah tabungan puluhan tahun. Saya langsung menggeleng. Maya tidak mau ambil. Ini untuk Bapak dan Ibu di hari tua. Bapak menatap saya. Ini untukmu, bukan untuk orang lain. Saya tetap menolak. Sampai akhirnya Ibu mengusap matanya, berkata bahwa seumur hidupnya beliau hanya ingin melihat putrinya hidup sedikit lebih nyaman. Barulah saya menerima uang itu dengan perasaan haru yang mendalam. Setelah itu, saya pulang dan menceritakannya pada Budi. Ia duduk terdiam sangat lama di balkon. Saya tahu ia merasa tertekan, karena orang tuanya belum pernah sekalipun membantu kami secara finansial. Bukan karena mereka miskin, melainkan karena di keluarga mereka selalu ada satu orang yang menjadi prioritas utama. Dia adalah adik laki-lakinya, Vino. Vino 4 tahun lebih muda dari Budi. Sejak kecil ia sudah menjadi anak emas ibu. Saat kuliah, jika tidak suka satu jurusan, ia bisa pindah jurusan. Lulus kuliah. Jika tidak suka satu pekerjaan, ia bisa berhenti begitu saja. Saat ingin membuka kedai kopi, orang tuanya memberikan modal. Saat ingin bisnis kosmetik, orang tuanya juga memberikan modal. Setiap kali gagal, seluruh keluarga akan menyemangatinya untuk mencoba lagi. Sementara itu,
Budi sejak usia 18 tahun sudah membiayai kuliahnya sendiri. Seringkali saya melihatnya sedih, tapi ia tidak pernah menjelek-jelekan keluarganya. Suatu kali saya pernah kesal. "Mas, apa kamu tidak merasa tidak adil?" Budi hanya tersenyum. "Setiap keluarga punya kisahnya masing-masing, Dek." Kalimat itu menemaninya selama bertahun-tahun, hingga hari di mana mobil itu datang. Itu adalah mobil pertama dalam hidup kami yang dibeli dengan hasil jerih payah kami sendiri. 500 juta dari orang tua saya, sisanya adalah tabungan kami berdua ditambah pinjaman bank. Di hari serah terima mobil, saya begitu bahagia sampai tidak bisa tidur. Malam sebelumnya, saya terus-menerus melihat foto model mobil itu di ponsel. Pagi harinya, saya bangun jam 5 pagi, berdandan tipis, mengenakan gaun baru. Rasanya seperti akan menyambut anggota keluarga baru. Petugas dari dealer mengambil banyak foto kami. Di setiap foto, Budi selalu tersenyum-senyum yang jarang sekali saya lihat. Saya menatapnya dengan perasaan haru. Seorang pria berusia hampir 40 tahun, bekerja keras bertahun-tahun, akhirnya bisa meraih salah satu mimpinya. Sore itu, kami mengendarai mobil baru ke rumah mertua untuk memberitahu mereka. Saya pikir itu adalah bentuk sopan santun, bagaimanapun mereka adalah keluarga. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, para tetangga langsung keluar untuk melihat. Semua orang berdecak kagum. Ibu mertua saya tersenyum sangat lebar. "Wah, bagus sekali." Ia berjalan mengelilingi mobil beberapa kali, memegang gagang pintu, lalu membuka pintu dan mencoba duduk di dalamnya. Saya ikut merasa senang, berpikir bahwa akhirnya semua orang ikut berbahagia bersama kami. Makan malam hari itu cukup ramai. Ada Vino dan istrinya juga. Adik ipar saya, Rini, adalah wanita yang lembut dan tidak banyak bicara. Selama makan, ia hanya tersenyum. Sementara Vino, ia terus-menerus bercerita tentang rencana bisnis barunya, membuka distributor, mengimpor barang, dan bersiap bertemu dengan mitra bisnis besar. Setiap kali mendengarnya, saya merasa tidak asing, karena selama 3 tahun terakhir, hampir setiap tahun ia punya rencana besar. Di tengah suasana yang ceria, ibu mertua saya tiba-tiba meletakkan sumpitnya. "Oh iya." Semua orang menoleh padanya. Ia berbalik ke arah Budi. "Mobilnya pinjamkan ke adikmu beberapa hari, ya." Ruangan itu hening. Saya pikir saya salah dengar. Budi juga tertegun. "Pinjam untuk apa, Bu?" "Ya, untuk ketemu klien. Kalau pakai mobil bagus kan orang jadi lebih percaya." Vino yang duduk di sebelahnya mengangguk pelan. "Iya, Mas. Cuma beberapa hari kok." Saya menatap mobil di halaman yang baru kami terima pagi tadi. Plat nomornya saja saya belum hafal, bau mobil barunya masih pekat. Perasaan aneh mulai muncul di hati saya. Budi meletakkan mangkuk nasinya. "Kalau kamu butuh, sewa mobil saja." Ibu mertua mengerutkan dahi. "Sewa buat apa? Buang-buang uang. Mobil ini kan masih dicicil juga." "Ya justru itu. Cuma dipinjam beberapa hari, bukan mau diambil selamanya." Suara ibu mulai terdengar tidak sabar. "Sama saudara kok perhitungan sekali." Vino juga tersenyum canggung. "Aku pakainya hati-hati kok, Mas." Saya merasa suasana di meja makan mulai tegang. Saya mencoba menengahi. "Mungkin tunggu beberapa hari lagi ya, Bu. Biar kami terbiasa dulu dengan mobilnya." Saya pikir usulan itu cukup masuk akal. Siapa sangka, ibu mertua saya menoleh pada saya. "Mobil ini kan orang tuamu kasih 500 juta, benar?" Saya terdiam. "Iya, Bu." "Nah, berarti kan sisanya tinggal sedikit. Apa susahnya?" Kalimat itu jatuh di tengah meja makan seperti batu yang dilempar ke kolam. Tidak besar, tapi cukup untuk menciptakan riak yang menyebar luas. Saya menunduk menatap nasi di mangkuk, tiba-tiba selera makan saya hilang. Bapak mertua yang duduk di kepala meja juga sedikit mengerutkan kening. Rini menunduk diam. Vino menggaruk-garuk telinganya. Hanya ibu mertua yang terus bicara. "Sesama keluarga itu harus saling bantu. Nanti kalau adikmu sukses, dia pasti akan balas berkali-kali lipat." Budi menatap ibunya sangat lama. Lama sekali. Sampai saya merasa ada sesuatu yang berubah di sorot matanya.
Sesuatu yang telah terpendam bertahun-tahun, sesuatu yang selama ini selalu coba ia abaikan. Lalu ia tertawa, tawa yang sinis dan aneh. Apa ibu tidak sungkan? Sumpit di tangan ibu mertua saya jatuh ke lantai. Seluruh ruangan hening membeku. Dan tepat pada saat itu, bapak mertua saya tiba-tiba berdiri dari kursinya, menarik laci lemari di belakangnya, mengeluarkan sebuah buku catatan tua yang warnanya sudah kusam, lalu meletakkannya dengan keras di tengah meja makan. Suara buku catatan tua yang membentur meja terdengar kering dan keras. Tidak ada yang mengerti mengapa bapak mertua saya bereaksi seperti itu, bahkan ibu mertua saya pun terkejut. Ia menatap buku itu, lalu menatap suaminya. "Bapak mau apa?" Bapak mertua tidak langsung menjawab. Ia menarik kursinya kembali, duduk, melepas kacamatanya yang gagangnya sudah sedikit usang, dan meletakkannya di samping piring nasinya. Wajahnya yang biasanya ramah dan sabar, mendadak menjadi sangat serius. Selama 8 tahun menjadi menantunya, saya belum pernah melihatnya seperti ini. Di rumah ini, yang mengambil keputusan hampir selalu ibu mertua saya. Bapak mertua orangnya pendiam, jika ada masalah apapun selalu mengalah. Tetangga sering bercanda bahwa beliau terlalu baik. Tapi saat itu, sorot matanya membuat seisi meja makan terdiam. Vino tersenyum canggung. "Bapak kenapa?" Bapak mertua perlahan membuka buku catatan itu. Di dalamnya ada lembaran kertas yang sudah menguning, dengan tulisan tangan dari bertahun-tahun yang lalu. Ia membalik halaman demi halaman. Suasana di ruang makan menjadi semakin berat. Ibu mertua mulai kehilangan kesabaran. "Kalau ada yang mau dibicarakan, ya bicara saja." Bapak mertua menatap Budi. "Kamu masih ingat waktu kamu kuliah tahun pertama, Nak?" Budi sedikit tertegun. "Ingat, Pak. Waktu itu saya cuti 1 semester. Ruangan itu hening." Saya menoleh ke arah suami saya. Cerita ini belum pernah ia sampaikan pada saya. Selama kami berpacaran hingga menikah, Budi hanya bilang ia kuliah sambil bekerja untuk membiayai dirinya sendiri, tidak pernah menyinggung soal cuti kuliah. Budi menunduk. Bapak mertua mengangguk pelan. "Kamu cuti karena tidak punya uang untuk bayar SPP." Ibu mertua langsung menyela. "Itu kan cerita lama, untuk apa diungkit-ungkit lagi?" Bapak mertua tidak memandangnya. Ia terus membalik buku catatan. "Tahun itu, di rumah ada uang 20 juta. Vino mulai gelisah. Saya melihatnya merapikan kerah bajunya, sebuah gerakan kecil yang menunjukkan bahwa ia sedang tegang. Uang 20 juta itu seharusnya untuk Budi bayar kuliah. Bapak mertua berhenti sejenak. Tapi akhirnya dipakai untuk membuka toko ponsel untuk Vino. Wajah ibu mertua berubah pucat. "Pak, apa saya salah?" Bapak tidak menjawabnya. Ibu terdiam. Saya menatap Budi. Ia masih duduk tenang, wajahnya tanpa ekspresi, hanya tangannya yang terkepal erat di bawah meja. Saya tahu, itu caranya menahan diri. Bapak mertua melanjutkan. "Toko itu bertahan 8 bulan, lalu tutup. Tidak ada yang bicara. Dari halaman, terdengar suara anjing tetangga menggonggong. Udara di dalam ruangan terasa begitu padat. Bapak membalik beberapa halaman lagi. Tahun Budi lulus kuliah, tahun Vino mau buka kedai kopi. Tahun Vino mau bisnis kosmetik. Tahun Vino mau jualan alat elektronik. Setiap kali beliau menyebut 1 tahun, ada angka yang tertulis di sampingnya. 15 juta, 40 juta, 100 juta, 90 juta. Saya duduk mendengarkan dengan takjub. Totalnya sudah mencapai ratusan juta. Bapak mertua menutup buku catatannya. Ia menatap lurus ke arah istrinya. "Selama ini, ibu selalu bilang ibu adil." Ibu mertua menggigit bibir. "Rasa sayangku pada anak-anak sama rata." Saya tahu. Bapak mertua mengangguk. Tapi sayang itu berbeda dengan pilih kasih. Kalimat itu membuat seisi ruangan membeku. Saya belum pernah melihat ada yang bicara seperti itu pada ibu mertua saya, terutama bapak mertua yang selalu mengalah. Tapi hari ini, beliau mengatakannya. Budi menghela napas pelan. "Pak, sudahlah." Bapak menoleh padanya. "Tidak. Hari ini Bapak mau bicara." Suaranya tenang,
Tapi ketenangan itu justru lebih menekan daripada kemarahan. Bapak sudah tua. Hal-hal yang dipendam puluhan tahun, kalau dipendam terus juga tidak ada gunanya. Mata ibu mertua mulai memerah. Saya melakukan semuanya untuk keluarga. Tidak ada yang menyangkal itu, jawab Bapak pelan. Tapi apa ibu pernah memikirkan perasaan Budi? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Saya melihat kebingungan di matanya untuk pertama kalinya. Selama ini ia selalu yakin dirinya benar. Mungkin ia sendiri tidak pernah duduk dan merenung. Vino tiba-tiba angkat bicara. Sudahlah, Pak. Soal mobil, aku tidak jadi pinjam. Tidak perlu dibahas sampai sejauh ini. Bapak mertua menatap putra bungsunya. Kamu pikir Bapak sedang membahas soal mobil? Vino tertegun. Bapak menggeleng. Mobil ini hanya puncak gunung esnya saja. Tidak ada yang menjawab. Makan malam sudah lama mendingin. Ibu mertua duduk kembali di kursinya, wajahnya pucat. Beberapa saat kemudian, ia baru bersuara. Saya hanya berpikir mobilnya tidak dipakai. Vino sedang butuh. Saya kan tidak minta selamanya. Budi menatap ibunya, sorot matanya tidak lagi setajam tadi, hanya ada kelelahan. Bu, aku tidak pernah pelit pada Vino. Tapi mobil ini adalah uang tabungan seumur hidup mertuaku. Setiap rupiahnya adalah keringat. Ia berhenti, suaranya melunak. Aku tidak mau baru saja menerima mobil, sudah harus memberikannya pada orang lain seolah itu barang yang sudah tersedia di rumah. Ibu mertua menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Rini, yang duduk di samping suaminya, ikut angkat bicara. Bu, sebenarnya kami juga sudah berencana untuk sewa mobil. Vino menoleh ke istrinya, tampak terkejut. Rini tersenyum tipis. Mobil Mas Budi dan Mbak Maya kan baru. Wajar kalau mau dipakai sendiri dulu untuk beberapa waktu. Ucapan Rini yang lembut itu seperti cermin di hadapan semua orang. Vino menggaruk kepalanya, beberapa saat kemudian baru tertawa. Iya juga ya, aku yang kurang sopan, tiba-tiba minta pinjam mobil baru orang. Kalimat itu membuat suasana sedikit lebih cair. Saya ikut lega, mengira masalahnya akan selesai di sini. Siapa sangka, ibu mertua tiba-tiba mengangkat kepala, matanya merah. Budi, ibu mau tanya jujur. Semua orang menatapnya. Selama ini, apa kamu marah sama ibu? Ruangan kembali hening. Saya tahu, inilah inti masalahnya. Bukan mobil, bukan uang, tapi apa yang telah menumpuk selama puluhan tahun. Budi menatap ibunya sangat lama, lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang lebih sedih dari apapun yang pernah saya lihat. Dulu Budi marah, Bu. Ibu mertua mengepalkan kedua tangannya. Kalau sekarang, Budi tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke halaman, mobil baru itu terparkir di bawah lampu kuning. Beberapa saat kemudian, ia baru bersuara. Dulu aku pikir, kalau aku berusaha lebih keras, ibu akan bangga padaku. Setiap kali dapat prestasi, aku selalu menunggu pujian dari ibu. Setiap kali naik gaji, aku selalu telepon ke rumah. Tapi pelan-pelan, aku sadar, ibu terlalu sibuk mengkhawatirkan Vino. Suaranya sangat tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat saya merasa sesak. Orang yang sudah terlalu lama menahan sakit, seringkali tidak punya tenaga lagi untuk menyalahkan. Ibu mertua menangis. Air matanya mengalir deras. Ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu kamu berpikir begitu. Budi menunduk, tidak ada yang bicara lagi. Suara tangis ibu terdengar di rumah yang hening itu. Bapak mertua diam-diam bangkit, menuangkan segelas air, dan meletakkannya di depan istrinya. Tepat saat itu, ponsel Vino berdering. Ia melihat layarnya, lalu wajahnya memucat. Gawat, semua orang terkejut. Ada apa? Vino berdiri. Ada masalah di gudang. Ia buru-buru mengangkat telepon. Belum 10 detik, wajahnya sudah pucat pasi. Pihak klien baru saja memberitahu, semua barang yang seharusnya dikirim besok pagi ditahan. Sebelum ada yang sempat memahami apa yang terjadi, Vino sudah menyambar kunci motor dan berlari keluar. Rini panik dan ikut berlari mengejarnya. Bapak mertua berdiri, ibu mertua lupa mengusap air matanya. Saat Budi hendak melangkah ke pintu,
Ponselnya juga bergetar. Ia melihat layarnya, raut wajahnya langsung berubah. Saya belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah suami saya. Ia mengangkat kepala menatap saya. Maya, ada masalah. Belum sempat saya bertanya. Budi sudah menunjukkan ponselnya. Di layar ada sebuah pesan dari temannya yang bekerja di bank. Cek segera informasi PT, Sinar Perkasa. Jangan tanda tangani kontrak dengan mereka. Ada indikasi yang sangat tidak beres. Tepat di bawahnya, ada foto sebuah dokumen. Dan nama perwakilan perusahaan yang tertera di sana, membuat Budi membeku. Itu adalah nama mitra bisnis yang baru saja dibangga-banggakan oleh Vino sepanjang makan malam. Nama perwakilan di dokumen itu tampak sangat jelas di bawah cahaya lampu ruang keluarga. Budi menatap layar ponselnya. Saya yang berdiri di sampingnya ikut merasa jantung saya berdebar kencang, nama itu sama sekali tidak asing. Selama makan malam, Vino telah menyebutnya setidaknya 5 atau 6 kali, mitra bisnis besar, pesanan pertama, kesempatan mengubah nasib. Sekarang, orang yang sama muncul dalam pesan peringatan dari bank. Di halaman, suara motor Vino baru saja menghilang di ujung gang. Rini juga sudah menyusulnya. Ibu mertua menatap putra sulungnya dengan cemas. Ada apa nak? Budi tidak menjawab. Ia menarik saya ke sudut ruangan dan menunjukkan seluruh isi pesan. Pengirimnya adalah Anton, teman kuliah Budi yang sekarang bekerja di bagian analisis kredit sebuah bank besar. Pesan berikutnya muncul. Perusahaan ini sedang masuk daftar pantauan di banyak tempat. Laporan keuangannya bermasalah. Pihak kami baru saja menolak pengajuan pinjaman mereka yang sangat besar. Membacanya, punggung saya terasa dingin. Budi langsung menelepon. Di seberang sana, telepon diangkat dengan cepat. Ton, lo di mana? Masih di kantor. Kenapa? Info ini valid? Sangat valid, jawab Anton tanpa ragu. Gue kira lo udah tahu. Tahu apa? Orang yang jadi perwakilan itu cuma boneka. Budi mencengkeram ponselnya. Maksud lo, di belakangnya ada sekelompok investor yang lagi kumpulin dana dari banyak pihak. Mereka pakai proyek-proyek besar buat narik modal. Udah ada yang setor uang ke mereka. Saya melihat wajah suami saya semakin tegang. Firasat buruk mulai muncul di hati saya. Budi merendahkan suaranya, Vino ada hubungannya sama ini, gak? Di seberang sana hening beberapa detik. Gue nggak berani pastiin. Tapi kalau adik lo lagi siap-siap kirim barang buat mereka, mendingan cek sekarang juga. Panggilan berakhir. Ruang keluarga masih terang benderang. Bapak mertua duduk diam di meja. Ibu mertua gelisah. Sebenarnya ada apa? Budi menghela napas. Kiriman barang Vino mungkin bermasalah. Wajah ibu mertua memucat. Masalah apa? Kemungkinan besar mitranya tidak beres. Mendengar itu, beliau langsung berdiri. Ibu harus telepon dia. Telepon terus berdering, tidak ada yang mengangkat. Mungkin saat itu Vino sedang dalam perjalanan ke gudang. Suasana di rumah menjadi semakin berat. Bapak mertua memijat keningnya. Sudah Bapak bilang dari dulu. Anaknya itu gegabah. Terlalu mudah percaya orang. Ibu mertua terduduk lemas di kursi. Untuk pertama kalinya malam itu, saya melihat kepanikan yang sesungguhnya di wajahnya. Bukan lagi ibu yang selalu membela putra bungsunya, bukan lagi kekerasan hati yang biasa. Yang ada hanyalah kekhawatiran. Seperti ibu manapun saat melihat anaknya dalam masalah. Hampir 1 jam kemudian, ponsel Budi berdering. Itu Rini. Suara adik ipar saya bergetar. Mas Budi, ada apa Rin? Di gudang ramai sekali. Vino mana? Dia lagi bertengkar sama pihak ekspedisi. Budi langsung berdiri. Aku ke sana sekarang. Saya menatapnya. Aku ikut. 15 menit kemudian. Mobil yang baru kami beli untuk pertama kalinya melaju di tengah malam. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk menikmati sensasi mobil baru, melainkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang memanas. Kawasan pergudangan itu terletak di pinggiran kota, di daerah Cakung. Saat kami tiba, dari kejauhan sudah terlihat banyak orang berkumpul. Lampu sorot putih menerangi tumpukan kardus yang tinggi. Suara orang bicara terdengar di mana-mana. Vino berdiri di tengah halaman,
Kemejanya kusut, wajahnya merah padam. Rini berdiri di sampingnya, begitu cemas hingga kedua tangannya saling meremas. Melihat Budi datang, Vino langsung berlari menghampirinya. "Mas, ada apa ini?" Kliennya tidak bisa dihubungi. Tenggorokan saya terasa kering. Tidak bisa dihubungi? Tadi sore masih teleponan biasa. Barusan semua nomornya tidak aktif. Seorang pria paruh baya melangkah maju. Ia memperkenalkan diri sebagai pemilik perusahaan ekspedisi. "Bapak ini keluarganya Mas Vino?" Budi mengangguk. Pria itu menunjuk ke arah gudang. "Pihak kami mengangkut barang ini karena ada kontrak. Sekarang mitranya menghilang. Siapa yang mau tanggung jawab atas barang-barang ini?" Tidak ada yang bisa menjawab. Vino memegangi kepalanya. Keringat membasahi dahinya. Melihat adik ipar saya seperti itu, saya tiba-tiba merasa kasihan. Meskipun sebelumnya ia sering membuat saya kesal, saat ini ia tidak terlihat seperti anak manja. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang didorong ke tepi jurang. Budi menarik adiknya ke samping. "Kamu sudah keluar uang berapa?" Vino diam. "Aku tanya jujur." Beberapa saat kemudian, ia menjawab pelan. "Lebih dari 400 juta. Saya terperangah." Rini langsung menangis. "Kamu bilang ke aku cuma 200 juta. Vino menunduk, tidak berani menatap istrinya. Budi menarik napas dalam-dalam. "Uang 400 juta itu dari mana?" Pertanyaan itu membuat Vino semakin diam. Saya tiba-tiba merasa tidak enak, sebuah firasat yang sangat aneh. Jika uang itu adalah tabungan mereka berdua, tidak mungkin sesulit ini untuk menjawabnya. Bapak dan ibu mertua juga baru saja tiba. Mendengar angka itu, ibu mertua membeku. 400 juta. "Kamu dapat dari mana, nak?" Vino masih menunduk. Beberapa saat kemudian, ia bergumam, Aku gadaikan sertifikat rumah." Rini seperti tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Adik ipar saya mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Apa? Kamu gadaikan rumah kita?" Vino tidak berani mengangkat kepala. Tangisan Rini pecah di tengah halaman gudang. "Kenapa kamu tidak bilang sama aku?" "Kenapa?" Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Hidung saya terasa perih. Ini bukan lagi soal bisnis, ini soal kepercayaan dalam sebuah keluarga. Ibu mertua terhuyung dan duduk di kursi plastik, seluruh tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Bapak mertua berdiri di belakangnya, punggungnya terlihat lebih bungkuk. Budi tetap tenang. "Bank mana?" Vino menyebutkan nama banknya. Budi langsung menelepon seorang kenalannya. Sekitar 10 menit kemudian, Budi kembali, wajahnya muram. 3 bulan lagi jatuh tempo pembayaran pertama. Kalau kontrak ini gagal, semuanya akan jadi sangat rumit. Tangisan Rini semakin kencang. Ibu mertua juga mulai mengusap air matanya. Saya belum pernah melihatnya seperti ini. Wanita yang selalu percaya bahwa putra bungsunya hanya butuh satu kesempatan lagi, wanita yang selalu yakin Vino akan sukses, kini tidak tahu harus berbuat apa. Tepat saat itu, sebuah mobil pick-up hitam masuk ke halaman. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun turun. Begitu melihatnya, Vino tertegun. "Paman Tono." Pria itu mendekat. Ia tidak marah, tidak bersuara keras. Ia hanya melihat sekeliling, lalu bertanya, "Mitranya kabur, ya?" Vino membeku. "Saya baru sadar, ini adalah paman dari pihak ayah, yang dulu pernah lama bekerja di bidang logistik." Paman Tono melihat tumpukan barang di gudang, lalu menoleh ke Vino. "Paman mau tanya jujur. Sebelum tanda tangan kontrak, apa kamu cek kondisi keuangan mereka?" Vino menggeleng. "Datang langsung ke kantor mereka?" Menggeleng lagi. "Minta jaminan bank?" Tetap menggeleng. Paman Tono menghela napas pelan. Tanpa celaan. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin menyakitkan. Siapapun tahu, seorang pebisnis berpengalaman tidak akan melakukan kesalahan mendasar seperti itu. Vino berdiri di sana, seperti seorang siswa yang baru saja gagal dalam ujian terpenting dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, Paman Tono tiba-tiba bertanya, "Kontrak aslinya kamu simpan di mana?" Vino mengangkat kepala. "Ada, Paman. Aku bawa."
Ia segera berlari ke mobilnya untuk mengambil map dokumen. Paman Tono membukanya halaman demi halaman, membacanya dengan sangat teliti. Semakin ia membaca, raut wajahnya semakin berubah. Saya perhatikan Budi juga mulai tegang. Beberapa menit kemudian, Paman Tono berhenti di halaman terakhir, matanya menyipit, lalu tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang membuat semua orang saling berpandangan. Orang yang tanda tangan kontrak denganmu waktu itu, apa dia pakai kacamata? Vino bingung. Iya, Paman. Minusnya tebal sekali. Betul? Iya, Paman. Paman Tono menutup map dokumen itu, wajahnya menjadi sangat serius. Budi mendekat. Ada apa? Paman? Paman Tono menatap lurus ke arahnya, lalu merendahkan suara. Paman pernah bertemu orang ini. 3 tahun lalu, dalam kasus yang serupa, seluruh halaman gudang seketika hening. Dan kalimat berikutnya dari Paman Tono membuat Budi pun ikut berubah pucat. Orang yang menandatangani kontrak dengan Vino itu bukan perwakilan perusahaan. Dia adalah orang yang pernah dilaporkan atas kasus penipuan di 2 provinsi yang berbeda. Orang yang menandatangani kontrak dengan Vino itu bukan perwakilan perusahaan. Dia adalah orang yang pernah dilaporkan atas kasus penipuan di 2 provinsi yang berbeda. Begitu ucapan Paman Tono selesai, sesi gudang seolah tenggelam dalam keheningan yang berat. Suara truk dari jalan raya terdengar sayup-sayup. Suara kipas industri di atap gudang berputar mendengung. Semua suara itu mendadak menjadi sangat jelas. Vino berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Rini memegang lengan suaminya. Mas, apa jangan-jangan salah orang? Vino menggeleng. Tidak mungkin, Paman. Mungkin Paman salah ingat. Paman Tono menutup map dokumennya. Paman juga berharap Paman salah ingat. Tapi Paman sudah bekerja di bidang ini lebih dari 20 tahun. Wajah orang-orang yang pernah membuat masalah besar, Paman tidak akan lupa. Bapak mertua duduk perlahan di kursi plastik di dekatnya. Saya melihat bahunya seolah merosot, membuatnya tampak beberapa tahun lebih tua hanya dalam 1 malam. Ibu mertua masih belum pulih dari keterkejutannya. Ia menatap putra bungsunya. Kamu bertemu orang itu berapa kali, Nak? 3 kali. Ada yang mengenalkan? Ada. Siapa? Vino menunduk. Leo. Mendengar nama itu, Rini langsung menoleh. Leo yang mana? Leo teman kuliah. Yang tahun lalu pinjam uang 200 juta itu, Mas? Vino tidak menjawab. Keheningannya sudah menjadi jawaban. Rini melepaskan pegangannya di lengan suaminya. Saya melihat mata adik ipar saya memerah, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Terkadang, luka dalam pernikahan tidak datang dari orang ketiga atau kesulitan ekonomi, melainkan dari pasangan yang menyembunyikan terlalu banyak hal. Budi melangkah maju. Semua uang yang kamu transfer? Ada bukti transfernya? Ada, Mas. Di M-Banking. Suaranya tetap tenang, begitu tenang hingga membuat saya kagum. Jika orang lain, mungkin sudah marah sejak tadi. Tapi Budi, semakin besar masalah yang dihadapinya, ia semakin irit bicara. Vino mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi mobile banking. Mereka berdua berdiri berdampingan, memeriksa setiap transaksi. Beberapa saat kemudian, Budi mengangkat kepala menatap Paman Tono. Masih ada cara untuk menyelamatkannya, Paman? Paman Tono berpikir sejenak. Belum tahu. Kita harus lihat kondisi barangnya, dan yang terpenting, kita harus tahu di mana posisi mitra bisnis yang sebenarnya sekarang. Mendengar itu, Vino seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Aku akan cari dia, Paman. Aku cari sekarang juga. Paman Tono menggeleng. Mau cari bagaimana? Kamu tahu alamat kantornya? Tahu, Paman. Alamat di kontrak atau alamat aslinya? Vino terdiam. Pertanyaan itu membuat semua orang paham masalahnya. Sejak awal, ia tidak pernah melakukan verifikasi. Semuanya hanya berdasarkan rekomendasi, kepercayaan, dan keinginan untuk cepat sukses. Saya berdiri melihatnya dengan hati yang berat. Mungkin banyak orang di luar sana seperti Vino, takut kehilangan kesempatan, mendengar orang lain berhasil lalu ingin ikut terjun, mengira dirinya selangkah lebih maju,
hingga akhirnya sadar sudah melangkah terlalu jauh. Sekitar pukul 11 malam, kami semua kembali ke rumah mertua. Tak ada yang ingin tidur. Ruang tamu terang benderang sepanjang malam. Bapak mertua menyeduh seteko besar teh. Ibu mertua duduk diam di sudut sofa, wajahnya kosong. Rini duduk di samping saya, matanya bengkak dan merah. Sementara Vino, sejak pulang ia nyaris tidak bicara, hanya duduk menatap lantai. Budi dan Paman Tono memeriksa kembali seluruh dokumen, lembaran kertas memenuhi meja. Pukul 12 malam, 1 dini hari, lalu 2 dini hari. Tak ada yang beranjak. Semua orang tahu, terlambat satu langkah saja, kerugian bisa lebih besar. Menjelang pukul 3, ponsel Paman Tono tiba-tiba berdering. Beliau melihat layarnya lalu segera mengangkat. Halo? Iya, saya sendiri. Semua orang serentak mengangkat kepala. Panggilan itu hanya berlangsung kurang dari 2 menit. Tapi setelah selesai, sorot mata Paman Tono berubah. Budi langsung bertanya, ada kabar, Paman? Beliau mengangguk. Ada. Perusahaan itu memang ada. Vino melompat berdiri. Benarkah Paman? Tapi. Paman Tono berhenti. Saya paling benci kata tapi dalam situasi seperti ini, karena biasanya tidak ada kabar baik di belakangnya. Beliau menatap Vino, orang yang menerima uang darimu tidak ada dalam daftar pemegang saham. Ruangan kembali hening. Vino terduduk lemas di kursinya. Rini menutup mulutnya dengan tangan, ibu mertua memejamkan mata. Paman Tono melanjutkan, ada kemungkinan nama perusahaan aslinya dicatut, atau ada orang dalam yang terlibat. Intinya, masalah ini lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Tak ada yang bicara. Di luar, fajar mulai menyingsing. Suara kokok ayam terdengar dari rumah-rumah di belakang. Malam yang panjang akan segera berakhir, tapi masalahnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, Budi dan Paman Tono memutuskan untuk melakukan verifikasi langsung. Vino bersikeras ikut, Rini juga ingin menyusul, tapi Budi menggeleng. Kamu di rumah saja, Rin. Kalau ada apa-apa, biar ada yang bisa dihubungi. Rini menatap suaminya lama, lalu mengangguk. Sebelum berangkat, adik ipar saya tiba-tiba menarik saya ke sudut, suaranya begitu pelan. Mbak Maya, aku takut sekali. Saya menggenggam tangannya. Pasti ada jalan. Rini menggigit bibir. Kalau rumah kami benar-benar hilang, kalimatnya menggantung. Saya tidak tahu harus menjawab apa, karena saya sendiri tidak yakin. Mobil baru yang kami beli kemarin kembali melaju. Kali ini membawa Budi, Vino, dan Paman Tono. Saya tinggal di rumah bersama mertua dan Rini. Suasana di rumah begitu menyesak. Ibu mertua duduk di depan meja abu leluhur sejak pagi, menyalakan dupa, lalu duduk diam, sesekali melirik ponsel, sesekali menatap ke gerbang. Menjelang siang, beliau tiba-tiba menoleh pada saya. Maya, iya. Bu, apa kamu masih marah sama ibu? Saya sedikit terkejut. Ini pertama kalinya beliau bertanya seperti itu pada saya. Sejak menjadi menantunya, hubungan kami tidak buruk, tapi juga tidak pernah sedekat ini. Saya menatapnya, seorang wanita berusia di atas 60 tahun, rambutnya semakin banyak uban, wajahnya penuh kecemasan. Tiba-tiba saya merasa kasihan. Tidak, Bu, beliau menunduk. Ibu tahu. Banyak hal yang ibu lakukan tidak benar. Terutama pada Budi. Suaranya sangat pelan. Selama ini ibu selalu berpikir dia kuat, dia mampu, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Ibu lebih banyak mengkhawatirkan Vino. Beliau tersenyum sedih. Tidak disangka, anak yang paling ibu khawatirkan justru sekarang membuat ibu menangis. Kalimat itu membuat saya terenyuh. Ada kesalahan yang tidak berasal dari niat jahat, melainkan dari sikap pilih kasih yang berlangsung terlalu lama. Seseorang terbiasa melihat satu anaknya mandiri, sehingga berpikir ia tidak lagi butuh perhatian. Hingga akhirnya sadar, jarak di antara mereka sudah terlalu jauh. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Itu Budi. Saya langsung mengangkatnya. Halo, di seberang sana suasananya sangat ramai. Bagaimana, Mas? Ia diam beberapa detik, lalu bicara cepat.
Pihak perusahaan memastikan tidak pernah menandatangani kontrak dengan Vino. Tubuh saya terasa dingin. Apa? Orang yang menerima uang itu memalsukan semua dokumen. Saya melihat ibu mertua dari kejauhan menatap saya, wajahnya penuh harap. Belum sempat saya bertanya lebih jauh, Budi melanjutkan. Tapi ada satu hal lagi. Jantung saya berdebar kencang. Apa? Di seberang telepon? Saya mendengar suara Vino meninggikan suara pada seseorang. Suara langkah kaki tergesa-gesa. Lalu suara orang berteriak. Suara Budi merendah. Aku baru saja melihat orang yang menandatangani kontrak itu, kurang dari 5 menit yang lalu. Saya menahan napas. Dia di mana? Budi menjawab, tepat di area parkir belakang gedung. Dan tepat saat itu, dari seberang telepon terdengar suara Vino berteriak. Mas, dia kabur. Mas, dia kabur. Teriakan Vino di telepon membuat saya terlonjak. Setelah itu terdengar suara-suara kacau, langkah kaki berlari, orang saling memanggil, dan suara mesin mobil dinyalakan. Lalu, panggilan telepon tiba-tiba terputus. Saya berdiri membeku di tengah ruang keluarga. Ibu mertua langsung bangkit. Bagaimana nak? Saya menatap semua orang, tenggorokan saya tercekat. Mereka bertemu orang itu. Orang yang menandatangani kontrak dengan Vino. Wajah ibu mertua memucat. Lalu, dia melarikan diri. Seluruh rumah jatuh dalam keheningan. Bapak mertua bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Mungkin dalam hatinya ia tahu, orang yang sudah mempersiapkan segalanya sejauh ini, hampir mustahil bisa ditangkap begitu saja. Rini duduk di samping saya, kedua tangannya dingin sekali. Ponselnya terus menyala, tapi tak ada panggilan masuk. Terkadang, keheningan justru lebih menakutkan daripada kabar buruk. Sekitar 1 jam kemudian, Budi menelepon kembali. Kali ini suaranya lebih tenang. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Berhasil ditemukan? Tidak. Saya mendengar helaan napasnya. Dia sudah naik mobil lebih dulu. Mungkin sadar ada yang mengenalinya, jadi langsung pergi. Saya tidak bertanya lebih jauh. Dalam suaranya sudah tersirat kelelahan yang luar biasa. Sore itu, mereka bertiga kembali. Vino masuk ke rumah lebih dulu. Saya hampir tidak mengenalinya. Baru lewat 1 hari, wajahnya sudah sangat tirus, pakaiannya kusut, matanya kosong. Ia berjalan lurus ke kamarnya. Tidak makan, tidak minum, tidak bicara pada siapapun. Ibu mertua menatapnya, ingin memanggil tapi akhirnya hanya duduk diam. Makan malam hari itu hampir tak tersentuh. Rini mencoba makan beberapa suap lalu meletakkan sendoknya. Budi sibuk memeriksa dokumen, sementara bapak mertua minum teh terus-menerus. Menjelang malam, Paman Tono angkat bicara. Masih ada satu kemungkinan. Semua orang langsung menoleh. Beliau mengambil selembar kertas dan meletakkannya di meja. Uangnya mungkin belum ditransfer semua. Vino, yang baru saja turun dari kamarnya, mendengar itu dan berhenti. Maksudnya bagaimana, Paman? Paman Tono menatapnya. Kalau ini adalah jaringan perantara, uang biasanya dikumpulkan melalui beberapa rekening. Kalau kita bergerak cepat, mungkin masih bisa dilacak. Mata Vino memancarkan sedikit harapan. Benarkah, Paman? Belum pasti, tapi patut dicoba. Budi segera mengambil ponsel dan menelepon Anton. Mereka berdiskusi hampir setengah jam. Saya duduk mendengarkan tanpa mengerti sepenuhnya, arus kas, rekening perantara, riwayat transaksi. Tapi saya menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya sejak masalah ini terjadi, Budi mulai proaktif mencari solusi, bukan hanya menangani akibatnya. Malam itu, semua orang tidur larut. Saya sendiri nyaris tidak tidur. Sekitar pukul 3 pagi, saya turun ke dapur karena haus. Saat melewati ruang tamu, saya melihat lampu masih menyala. Budi duduk sendirian, di hadapannya tumpukan kertas. Saya mendekat. Mas belum tidur? Ia mengangkat kepala, matanya merah. Tidak bisa tidur. Saya menuangkan segelas air untuknya dan duduk di sebelahnya. Cukup lama kami terdiam, sebelum saya bertanya, Mas sangat marah pada Vino, ya? Budi diam.
Suara jam dinding terdengar di tengah keheningan. Beberapa saat kemudian, ia baru menjawab. Marah. Dari kecil sampai besar selalu begitu. Vino selalu bertindak berdasarkan emosi. Saya mengangguk pelan. Budi menatap tumpukan dokumen. Berkali-kali aku berpikir dia harus menanggung sendiri akibat perbuatannya. Tapi melihat ibu seperti itu, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Saya mengerti. Bagaimanapun mereka adalah saudara kandung. Keesokan paginya, masalah lain muncul. Saat sarapan, bel pintu berbunyi. Di luar gerbang, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berpakaian rapi, membawa map dokumen. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas dari bank. Mendengar itu, raut wajah Rini langsung berubah. Pria itu dengan sopan bertanya, "Apa Bapak Vino ada di rumah?" Vino melangkah keluar. "Iya, saya sendiri." Orang itu membuka mapnya. "Kami datang untuk melakukan verifikasi kondisi aset yang dijaminkan." Udara di halaman seolah membeku. Ibu mertua yang sedang menyiram tanaman berhenti. Rini berdiri mematung. Vino mencoba tetap tenang. "Apa sudah sampai sejauh itu?" Pria itu mengangguk. "Ini prosedur rutin, Pak. Jangan khawatir." Ia bicara dengan sangat lembut. Tapi setiap katanya seperti palu yang menghantam pikiran semua orang. Setelah petugas bank pergi, Rini berbalik dan langsung masuk ke kamarnya. Vino mengejarnya. "Rin, dengarkan penjelasanku." "Penjelasan apa lagi?" Suara Rini tercekat. "Sampai sekarang aku tidak tahu persis berapa utang kita. Aku tidak tahu apa rumah kita masih bisa diselamatkan. Semua aku dengar dari orang lain." Kalimat itu membuat Vino terdiam. Saya mendengarnya dengan perasaan sakit. Pernikahan tidak takut kesulitan. Yang paling menakutkan adalah ketika satu pihak harus menanggung segalanya, sementara pihak lain terus menyembunyikan. Siang harinya, Rini pamit pulang ke rumah orang tuanya untuk beberapa hari. Bukan marah, bukan pergi, ia hanya ingin menenangkan diri. Saat ia memasukkan pakaian ke koper, saya datang membantu. Rini duduk di tempat tidur, matanya merah. "Mbak Maya." "Iya." "Rin, aku sayang sama Mas Vino. Tapi aku lelah sekali." Saya tidak tahu harus berkata apa. Hanya duduk di sampingnya. Rini bercerita, sejak menikah, setiap kali Vino punya proyek baru, ia selalu antusias, selalu berjanji akan mengubah hidup mereka, selalu bilang hanya butuh satu kesempatan lagi. Rini selalu percaya, selalu mendukung. Tapi kepercayaan itu seperti tali. Jika ditarik terus-menerus, suatu saat akan putus juga. Sore itu, Rini pulang ke rumah ibunya. Rumah terasa begitu kosong. Ibu mertua duduk menatap kursi kosong di meja makan, terus-menerus menghela napas. Malam harinya, kejadian tak terduga lain terjadi. Ponsel Budi menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya, mendengar beberapa kalimat lalu berdiri. "Siapa, Mas?" tanya saya. Budi memberi isyarat agar saya diam. Wajahnya berubah sedikit demi sedikit. Sekitar 2 menit kemudian, panggilan berakhir. Semua orang menatapnya, menunggu. Vino gelisah. "Ada apa?" Budi menatap adiknya. "Yang menelepon tadi petugas keamanan dari gedung tempat perusahaan itu pernah menyewa kantor." Semua orang menahan napas. Budi melanjutkan. "Mereka sedang membersihkan gudang dan menemukan beberapa dokumen yang tertinggal." Paman Tono mengangkat kepala. "Dokumen apa?" "Belum jelas. Tapi katanya ada daftar klien." Jantung saya berdebar kencang. Vino juga berdiri. "Ada namaku?" "Belum tahu." Budi menatap adiknya. Saat membersihkan, mereka menemukan sebuah buku catatan. Ada beberapa nominal uang yang ditandai khusus. Petugas itu bilang, di dalamnya muncul nama seseorang yang sangat familiar. Vino menelan ludah. "Siapa?" Seluruh ruangan hening. Budi menatap lurus ke arah adiknya, lalu perlahan berkata, "Orang yang mengenalkan mitra bisnis itu padamu adalah Leo, kan?" Vino mengangguk. Lalu, Budi meletakkan ponselnya di meja, sorot matanya menjadi sangat serius. Di buku catatan itu, nama Leo ada di kolom penerima komisi. Gelas air di tangan ibu mertua saya jatuh ke lantai,
pecah berkeping-keping. Suara gelas pecah membuat semua orang terlonjak. Ibu mertua saya berdiri kaku, air teh menggenang di bawah kakinya, tapi ia tidak bergerak untuk membersihkannya. Matanya terpaku pada Budi. "Apa katamu?" Budi duduk diam, suaranya sangat rendah. Di buku catatan yang ditemukan di kantor lama itu, ada kolom untuk uang komisi. Salah satu nama yang muncul berulang kali adalah Leo. Vino melompat berdiri. "Tidak mungkin. Mas salah lihat. Atau mereka yang salah." Tidak ada yang langsung menjawab. Semua orang tahu. Dalam situasi ini, tidak ada yang berani menyimpulkan sebelum melihat buktinya sendiri. Tapi tak ada juga yang berani meremehkannya. Paman Tono bersandar di kursinya. "Besok Paman akan lihat sendiri buku catatan itu. Apapun harus dipastikan dengan mata kepala sendiri." Vino mengangguk berulang kali, seolah mencoba berpegang pada harapan terakhir. "Leo tidak mungkin begitu, Paman. Dia temanku belasan tahun, sejak kuliah." Budi menatap adiknya, sorot matanya bukan marah, tapi lebih ke arah tak berdaya. "Justru karena kamu terlalu mudah percaya orang, makanya kamu sekarang ada di sini." Kalimat itu membuat Vino bungkam. Malam itu, rumah kami kembali terjaga. Sekitar pukul 10, Vino tiba-tiba menelepon Leo. Panggilan pertama tidak diangkat, kedua juga tidak. Panggilan kelima, nomornya sudah tidak aktif. Saya duduk di sampingnya, hati saya terasa berat. Jika di lain waktu, tidak mengangkat telepon mungkin hal biasa. Tapi saat ini, setiap dering yang tak terjawab terasa sangat mencemaskan. Menjelang tengah malam, Vino belum menyerah. Ia beralih ke pesan singkat, dari SMS, pesan suara, hingga pesan panjang. Tak ada balasan, layar ponselnya menyala lalu padam berulang kali, seperti suasana hatinya. Saat itu ibu mertua menatap putra bungsunya, akhirnya angkat bicara. "Sudah, tidurlah." Vino menggeleng. "Aku tidak bisa tidur, Bu." Beliau mengusap rambut putranya, sebuah gestur yang sangat familiar. Mungkin sejak kecil, setiap kali Vino ada masalah, beliau selalu melakukannya, tapi kali ini, tangannya gemetar, siapa tahu dia sedang sibuk. Vino tersenyum sinis, senyum yang membuat saya merasa kasihan. "Aku sudah 34 tahun, Bu, bukan anak kecil lagi." "Ibu pikir aku tidak mengerti?" Ruangan kembali hening. Untuk pertama kalinya saya melihat Vino bicara pada ibunya dengan nada seperti itu. Tidak kasar, tidak keras, tapi penuh dengan kelelahan. Keesokan paginya, Paman Tono dan Budi berangkat sangat pagi. Vino ikut. Sebelum pergi, Budi berpesan pada saya, kalau Rini telepon, bilang aku akan jemput dia. Saya mengangguk. Sebenarnya sejak Rini pulang ke rumah orang tuanya, kami semua cemas. Menjelang siang, ponsel saya berdering. Itu Rini. Suara adik ipar saya terdengar sangat lelah. "Mbak Maya." "Iya, Rin." "Ada apa? Mbak hari ini sibuk?" "Ada apa, Rin?" "Aku mau ketemu Mbak sebentar." Saya melihat jam dan setuju. Kafe yang Rini pilih tidak jauh dari rumah orang tuanya. Saat saya tiba, ia sudah duduk di sudut jendela. Di hadapannya, segelas minuman masih utuh. Wajahnya terlihat lebih tirus. Setelah basa-basi sebentar, Rini tiba-tiba mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Saya terkejut. "Ini apa?" "Uang." "Uang apa?" "Uang angpau pernikahan kami dulu." Saya semakin bingung. Rini tersenyum tipis. "Waktu menikah, orang tuaku kasih ini khusus untuk kami berdua. Aku tabung." Mas Vino tidak tahu. Saya menatap amplop itu, firasat saya mulai tidak enak. "Kamu mau buat apa?" Rini menunduk. "Kalau perlu, aku akan pakai ini untuk bayar sebagian utangnya." Saya menghela napas. "Kamu sudah pikirkan baik-baik?" "Sudah, Mbak. Semalaman aku tidak tidur." Rini menatap keluar jendela. "Aku marah sekali sama Mas Vino. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya." Mendengar itu, hidung saya terasa perih. Ada wanita-wanita seperti Rini. Mereka bisa menangis, marah, lelah. Tapi ketika masalah benar-benar datang, yang pertama mereka pikirkan tetaplah keluarga. Hampir 2 jam kami mengobrol.
Saat akan pulang, ponsel saya bergetar. Itu Budi. Bagaimana Mas? Di seberang sana hening beberapa detik, lalu ia berkata, Maya, aku sudah menemukan Leo. Saya terlonjak. Rini juga langsung mengangkat kepala. Sudah ketemu? Di mana? Budi menjawab, bukan kami yang menemukan. Tapi orang lain. Suaranya terdengar aneh, bukan senang, bukan marah, tapi seperti baru mengetahui sesuatu di luar dugaan. Dia sekarang di rumah sakit, saya dan Rini saling berpandangan, terkejut. Rumah sakit? Iya. Kecelakaan lalu lintas. Sendok di tangan Rini jatuh ke meja. Beberapa detik kemudian, ia baru bersuara. Dia tidak apa-apa? Budi menjawab. Tidak mengancam nyawa, tapi... Lagi-lagi kata tapi yang membuat jantung saya berdebar. Ia merendahkan suara. Leo bilang, dia mau bertemu Vino. Sore itu, kami sekeluarga pergi ke rumah sakit. Leo dirawat di lantai 3. Kakinya digips, dahinya diperban. Saat pintu kamar dibuka, matanya langsung tertuju pada Vino. Ada rasa bersalah, takut, dan lelah di matanya. Akhirnya, Leo yang memecah keheningan. Maaf, Vino berdiri kaku. Aku cuma mau tahu satu hal. Leo memejamkan mata. Iya. Apa kamu tahu mereka penipu? Ruangan hening. Leo perlahan memalingkan wajahnya. Cukup lama, sebelum ia menjawab pelan, iya. Ibu mertua terkesiap. Rini membeku. Punggung saya terasa dingin. Vino berdiri seperti patung, wajahnya pucat pasi. Leo tertawa getir. Awalnya aku tidak tahu. Setelah tahu, aku sudah terlanjur terima uangnya. Berapa? Suara Budi terdengar. Leo menelan ludah. Lebih dari 100 juta. Udara di ruangan terasa semakin berat. Vino menatap Leo, matanya merah. Saya kira ia akan marah, akan memakinya. Tapi tidak. Ia hanya bertanya satu hal. Berapa banyak orang yang kamu kenalkan? Leo menunduk, tangannya mencengkeram spray. Bibirnya bergetar. Beberapa saat kemudian, ia menjawab pelan. 9 orang. Seluruh ruangan membeku. Dan saat semua orang masih mencerna informasi itu, ponsel Leo di meja samping tempat tidur tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan baru masuk. Begitu melihat nama pengirimnya, wajah Leo langsung pucat. Budi bergerak cepat. Ia mengambil ponsel itu, membaca pesannya, lalu perlahan mengangkat kepala menatap kami semua, wajahnya tegang. Karena yang mengirim pesan pada Leo saat itu adalah pria berkacamata yang menandatangani kontrak dengan Vino. Dan isinya hanya satu kalimat singkat, mau aman, jangan banyak bicara. Mau aman, jangan banyak bicara. Kalimat di layar ponsel itu seperti seember air es yang disiramkan ke dalam kamar rawat. Tak ada yang bicara, karena semua orang mengerti maknanya. Pria itu tahu di mana Leo berada, tahu Leo masih bisa dihubungi, dan sangat mungkin tahu siapa saja yang sedang berdiri di kamar ini. Leo terbaring di ranjang, wajahnya semakin pucat, tangannya gemetar. Vino berdiri tak jauh darinya, menatap teman lamanya dengan perasaan campur aduk. Budi meletakkan ponsel itu kembali. Dia sering menghubungimu? Leo mengangguk lemah. Sejak aku masuk rumah sakit, setiap hari dia kirim pesan. Kenapa? Leo tersenyum pahit. Dia takut aku buka mulut. Paman Tono menarik kursi dan duduk. Di saat seperti ini, kalau kamu masih menyembunyikan sesuatu, kamu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Leo memejamkan mata. Sepertinya beberapa hari terakhir ia hidup dalam tekanan hebat. Beberapa saat kemudian, ia bersuara. Aku tahu di mana mereka biasa bertemu. Semua orang menoleh. Di mana? Sebuah kafe, sekitar 20 kilometer dari sini. Lantai paling atasnya ada ruangan privat. Saya melihat sorot mata Budi. Saya tahu ini adalah informasi berharga pertama sejak masalah ini terjadi. Tapi Paman Tono tetap tenang. Sudah berapa lama? Lebih dari setahun. Berapa kali kamu ke sana? Leo berpikir. Sekitar 10 kali. Bagaimana dengan yang lain? Iya. Aku pernah lihat beberapa orang datang menyerahkan dokumen. Ada juga yang menyerahkan uang. Mendengar itu, ibu mertua memegangi dadanya.
Budi menatap Leo. Kalau kita ke sana sekarang, apa bisa bertemu mereka? Leo menggeleng. Sulit. Setelah masalah ini muncul, mereka pasti sudah pindah tempat. Harapan yang baru saja muncul kembali meredup. Tapi saat itu, Leo tiba-tiba menambahkan, tapi seluruh perhatian kembali terpusat padanya. Aku kenal satu orang. Siapa? Seorang wanita bernama Henny. Dia yang mengurus pembukuan. Aku pernah lihat dia memegang banyak sekali dokumen. Paman Tono segera mencatat informasi itu. Budi menanyakan detail lebih lanjut. Alamat, nomor telepon, tempat-tempat yang sering dikunjungi. Saat kami pulang, suasana di mobil sangat hening. Ketika membuka pintu mobil, Vino tiba-tiba bersuara. Mas, Budi menoleh. Kenapa? Kalau kali ini uangnya bisa kembali, aku akan jual semuanya. Aku tidak mau bisnis lagi. Saya yang duduk di belakang mendengar itu dengan perasaan berat. Budi menatap adiknya, lalu tiba-tiba tertawa. Tawa pertama setelah berhari-hari, kamu bisa berhenti baru aneh. Vino bingung. Masih bisa bercanda? Aku tidak bercanda. Budi menyalakan mesin. Orang sepertimu, kalau tidak bisnis, pasti akan cari cara lain untuk berkreasi. Vino menunduk. Beberapa saat kemudian, ia ikut tertawa. Tawa yang singkat, tapi pertama kalinya saya melihatnya tertawa sejak masalah ini terjadi. Malam itu, kami makan malam bersama. Rini juga sudah kembali. Tak ada yang membahas soal pisah rumah, tak ada yang menyalahkan. Mungkin setelah semua yang terjadi, semua orang sadar bahwa saat inilah keluarga harus saling merapat. Saat makan, ibu mertua tiba-tiba mengambilkan sepotong ikan untuk saya. Sebuah hal kecil yang membuat saya terkejut. Ini kan kesukaanmu. Saya tersenyum. Iya, Bu. Beliau menatap Budi, lalu ke kursi Vino, sorot matanya melembut. Sekitar pukul 9 malam, telepon Budi kembali berdering. Itu Anton dari bank. Setelah panggilan selesai, Budi duduk terdiam. Saya tahu ada kabar baru. Vino gelisah. Bagaimana? Budi menatap kami semua. Pihak bank baru saja memverifikasi satu transaksi. Jantung saya berdebar. Transaksi apa? Sejumlah besar uang ditransfer 3 hari yang lalu. Dari siapa? Dari para korban. Vino melompat berdiri. Masih bisa dilacak? Budi mengangguk. Uangnya belum keluar negeri. Semua orang serentak bernapas lega. Untuk pertama kalinya, kami melihat secercah harapan yang nyata. Tapi Budi melanjutkan. Hanya saja, uangnya sekarang ada di rekening orang lain. Siapa? Budi menatap layar ponselnya lalu membaca sebuah nama. Henny. Seluruh meja makan membeku. Itu adalah wanita yang baru saja Leo sebutkan beberapa jam yang lalu. Paman Tono langsung berdiri. Ini tidak mungkin kebetulan. Budi mengangguk. Kemungkinan besar, dia yang memegang uangnya. Bapak mertua, yang biasanya pendiam, ikut angkat bicara. Kalau begitu, kita harus temukan dia. Benar, jawab Budi. Besok, malam itu, tak ada yang bisa tidur nyenyak. Saya terbangun sekitar pukul 2 pagi. Saat turun ke dapur, saya melihat lampu ruang tamu masih menyala. Ibu mertua duduk sendirian, di hadapannya sebuah album foto tua. Beliau tak menyadari kehadiran saya, hanya diam membalik halaman demi halaman. Di dalam foto, Budi dan Vino masih kecil, tertawa di samping sepeda tua. Ibu mertua menatap foto itu lama sekali. Lalu tiba-tiba mengusap air matanya. Saya mendekat. Ibu belum tidur? Beliau terkejut, buru-buru menutup album, tidak bisa tidur. Saya duduk di sebelahnya. Cukup lama kami terdiam, sebelum beliau berbisik. Dulu, Budi itu sayang sekali sama adiknya. Ada kue satu, pasti dikasih ke adiknya. Ada baju baru, juga dikasih. Beliau tersenyum sedih. Ibu kira itu hal yang biasa. Baru sekarang ibu sadar, tidak ada yang biasa-biasa saja. Keesokan paginya, saat kami belum selesai sarapan, telepon Budi berdering, nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya, mendengar beberapa kalimat, lalu raut wajahnya berubah. Siapa, Mas? Tanya saya. Setelah panggilan selesai, ia menatap kami semua, suaranya merendah. Yang menelepon mengaku bernama Henny.
Seluruh keluarga serentak berdiri. Ibu mertua hampir menumpahkan tehnya. Vino berlari mendekat. Dia bilang apa? Budi menatap layar ponselnya beberapa detik, lalu perlahan menjawab. Dia mau bertemu langsung. Di mana? Kafe di tepi danau. Jam 10 pagi ini. Vino bernapas cepat. Ayo berangkat sekarang. Tapi Budi masih berdiri diam. Karena sebelum menutup telepon, wanita itu menambahkan satu kalimat lagi. Sebuah kalimat yang membuat Budi pun merasa aneh. Dia bilang, uangnya belum hilang. Tapi kalau mau bertemu, harus membawa satu-satunya orang yang ingin saya temui. Seluruh rumah hening. Vino menatap kakaknya. Siapa orang itu? Budi perlahan menoleh. Matanya berhenti pada ibu mertua saya. Lalu berkata pelan. Dia ingin bertemu ibu. Dia ingin bertemu ibu. Kalimat Budi membuat seisi rumah membeku. Tangan ibu mertua saya yang sedang memegang cangkir teh berhenti di udara. Tak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi, termasuk beliau sendiri. Ibu, apa dia salah orang? Budi menggeleng. Aku sudah tanya lagi. Dia menyebut nama ibu dengan sangat jelas. Ibu Ratna. Kan? Mendengar itu, ibu mertua saya duduk terdiam, wajahnya menunjukkan keheranan, seolah mencoba mengingat-ingat. Bapak mertua angkat bicara, apa ibu kenal orang ini? Ibu mertua perlahan menggeleng. Tidak ingat, aku tidak pernah dengar nama itu. Vino mulai gelisah. Jangan-jangan ini jebakan? Paman Tono berpikir. Kemungkinan itu ada. Tapi kalau dia yang menelepon, pasti ada alasannya. Akhirnya, setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk tetap pergi. Ini adalah satu-satunya petunjuk. Mobil baru kami kembali melaju, kali ini membawa Budi, saya, ibu mertua, dan Paman Tono. Vino mengikuti di mobil lain di belakang. Selama perjalanan, ibu mertua hanya diam menatap keluar jendela. Kafe di tepi danau itu cukup sepi. Kami tiba pukul 10 kurang 10 menit. Kami menunggu. Pukul 10, 10.05, 10.10. Henny belum juga muncul. Tepat saat itu, sebuah taksi berhenti. Seorang wanita berusia 50-an turun. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, rambutnya diikat rendah. Begitu ia melangkah masuk ke kafe, ibu mertua saya tiba-tiba berdiri. Wajahnya seperti baru saja melihat hantu dari masa lalu. Wanita itu juga terpaku, matanya langsung memerah. Setelah hening sejenak, ia bersuara gemetar, Mbak Ratna. Gelas di tangan ibu mertua saya jatuh ke meja. Beliau mundur selangkah. Henny, kali ini giliran kami yang membeku. Mereka saling kenal. Wanita bernama Henny itu duduk, matanya tak lepas dari ibu mertua. 30 tahun, Mbak. Aku tidak menyangka bisa bertemu lagi. Ibu mertua duduk perlahan. Budi menatap ibunya. Ibu kenal dia? Cukup lama, sebelum beliau mengangguk. Dulu dia teman baik ibu. Saya menatap Henny, di matanya ada senyum sedih. Bukan hanya teman, Mbak. Dulu kita kerja bareng. Suasana menjadi semakin aneh. Sebuah kisah lama yang tak seorang pun dari kami tahu, mulai terungkap. Henny bercerita, lebih dari 30 tahun yang lalu, ia dan ibu mertua saya bekerja bersama di sebuah koperasi. Mereka sangat akrab. Setelah itu, ibu mertua saya menikah, dan Henny pindah ke kota lain. Komunikasi terputus. Cerita itu terdengar sederhana, sampai Henny tiba-tiba melanjutkan, pria yang menipu semua orang itu, dulu adalah suami saya. Seluruh meja serentak mengangkat kepala. Saya mendengar Vino menarik napas. Budi langsung bertanya, dia mantan suami Anda? Henny mengangguk, matanya lelah. Benar. Kami sudah bercerai lebih dari 10 tahun. Sejak aku tahu dia menipu uang orang lain, potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Henny membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen. Aku sudah tahu soal Vino sejak lama. Vino terdiam. Kenapa Anda tidak bilang? Aku ragu. Aku takut. Henny tersenyum pahit. Tapi saat melihat semakin banyak korban, ia berhenti. Lalu menatap ibu mertua. Aku teringat Mbak. Mata ibu mertua saya memerah. Henny mendorong dokumen itu ke arah Budi.
Di dalamnya ada alamat, bukti transaksi, dan beberapa nama terkait. Budi membukanya, raut wajahnya berubah. Dokumen itu jauh lebih detail dari apapun yang mereka temukan selama ini. Vino menatap takjub. Anda dapat dari mana? Henny menunduk. Aku simpan sudah lama. Karena aku tahu suatu hari akan dibutuhkan. Harapan mulai muncul. Tapi saat itu, Henny menambahkan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Uangnya masih ada. Vino hampir melompat dari kursinya. Masih ada? Benar. Setidaknya sebagian besar. Jantung saya berdebar kencang. Ibu mertua menatapnya. Maksudnya? Henny menatap kami satu persatu, lalu merendahkan suara, karena dia belum sempat mengambil semuanya. Seluruh uang itu sekarang ada di tangan satu orang. Budi langsung bertanya, siapa? Henny diam sejenak, lalu perlahan menjawab. Adik perempuan kandungnya. Sebelum ada yang sempat bereaksi, ponsel Henny bergetar. Ia melihat layarnya, wajahnya langsung berubah dari tenang menjadi panik. Budi menyadari keanehan itu. Ada apa? Henny berdiri, tangannya gemetar. Dia tahu aku bertemu kalian. Punggung saya terasa dingin. Vino bertanya, bagaimana Anda tahu? Henny menunjukkan layar ponselnya. Di sana ada sebuah foto yang baru saja dikirim. Foto yang diambil dari kejauhan, tapi cukup jelas untuk mengenali kafe ini. Dan di dalam foto, kami semua sedang duduk di meja dekat jendela kaca. Foto di layar ponsel itu membuat semua orang membeku. Jaraknya tidak jauh, mungkin dari mobil di seberang jalan. Yang paling menakutkan adalah pesan yang tersirat. Dia sedang mengawasi, dan dia tahu segalanya. Vino langsung berdiri. Dia di mana? Budi menahannya. Duduk. Semakin panik, semakin kacau. Paman Tono memeriksa ponsel Henny. Foto ini diambil kurang dari 10 menit yang lalu. Pengirimnya pasti masih di sekitar sini. Suasana di kafe menjadi semakin tegang. Ibu mertua, yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Henny, kenapa kamu simpan semua ini begitu lama? Henny tersenyum sedih. Karena aku selalu berharap suatu hari dia akan berhenti. Aku pikir, kalau aku bongkar semuanya, keluarga besarnya akan hancur. Anak perempuanku juga akan kena imbasnya. Beberapa saat kemudian, Budi berdiri. Kita pulang. Di sini tidak aman lagi. Sebelum masuk mobil, Budi melihat sekeliling. Matanya berhenti sejenak pada sebuah mobil pick-up abu-abu yang terparkir di seberang jalan. Beberapa detik kemudian, mobil itu menyala dan pergi. Sore itu, kami semua berkumpul di ruang tamu. Dokumen dari Henny memenuhi meja. Ada daftar transaksi, foto, salinan kontrak, informasi rekening, bahkan beberapa rekaman suara. Henny menjelaskan semuanya dengan sabar. Menjelang sore, sebuah detail tak terduga muncul. Paman Tono, yang sedang memeriksa sebuah daftar, tiba-tiba berhenti. Ia memakai kacamatanya dan membaca ulang. Kenapa, Paman? Tanya Budi. Paman Tono menyerahkan kertas itu pada Budi. Lihat baris ini. Budi menunduk. Beberapa detik kemudian, raut wajahnya berubah. Saya mendekat. Di daftar itu, ada banyak nama. Tapi di tengah-tengahnya, ada satu nama yang membuat kami semua terkejut. Nama bapak mertua saya. Suasana langsung hening. Ibu mertua mengangkat kepala. Apa? Bapak mertua. Yang sedang minum teh di teras. Masuk. Beliau melihat kertas itu dan bingung. Aku tidak pernah bertransaksi dengan mereka. Aku tahu, Pak. Tapi nama Bapak ada di daftar ini. Bapak mertua memeriksanya dengan teliti, lalu menggeleng. Mungkin hanya nama yang sama. Kami semua lega. Tapi Paman Tono menunjuk alamat di sebelahnya. Alamatnya tidak sama, Pak. Ini alamat rumah kita. Seluruh ruangan membeku. Bapak mertua berdiri kaku, bahkan beliau sendiri tidak mengerti apa yang terjadi. Perasaan dingin menyusup ke dalam hati saya. Kenapa alamat rumah ini ada di daftar itu? Siapa yang menggunakannya? Malam itu, tak ada yang menemukan jawaban. Hingga sekitar pukul 9 malam, sebuah panggilan dari nomor telepon rumah masuk. Petugas pos,
mengatakan ada paket untuk bapak mertua saya. Setengah jam kemudian, paket itu datang. Sebuah kotak kardus coklat, disegel rapat. Budi membukanya. Di dalamnya bukan uang atau barang berharga. Hanya ada sebuah buku catatan tua dan sepucuk surat. Bapak mertua membuka surat itu, membaca beberapa baris pertama, lalu raut wajahnya berubah drastis. Tangannya yang memegang surat gemetar. Budi mengambil surat itu dan membacanya. Semakin ia membaca, wajahnya semakin tegang. Seluruh ruangan hening beberapa saat, sebelum Budi mengangkat kepala menatap kami semua, suaranya merendah. Pengirim surat ini bilang, Bapak pernah menolong seorang pria hampir 20 tahun yang lalu. Bapak mertua langsung duduk, seolah baru teringat sesuatu. Ibu mertua menatap suaminya. Bapak kenal orang ini? Beliau tak langsung menjawab, hanya menatap kosong. Cukup lama, sebelum ia berbisik. Aku ingat, Budi meletakkan surat itu. Siapa orang itu, Pak? Bapak mertua menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menjawab, pria yang menipu Vino. Seluruh keluarga membeku. Tapi kalimat berikutnya benar-benar membuat kami semua terperangah. Bapak mertua menatap kotak di meja. Nama aslinya bukan seperti yang kalian tahu. Dan hampir 20 tahun yang lalu, dia pernah tinggal di kompleks perumahan ini. Dan hampir 20 tahun yang lalu, dia pernah tinggal di kompleks perumahan ini. Kalimat bapak mertua membuat seisi ruang tamu hening, saya menatap beliau. Untuk pertama kalinya, saya melihat bapak mertua menjadi pusat dari masalah ini. Budi menarik kursinya mendekat. Bapak bisa ceritakan lebih jelas? Bapak mertua menatap surat di meja, mencoba mengingat kembali kenangan lama. Dulu, Bapak masih jadi kepala gudang material. Di kompleks ini ada seorang pemuda, usianya baru 20-an, namanya Thomas. Mendengar nama itu, kami semua fokus. Keluarganya miskin, ibunya meninggal, ayahnya sakit-sakitan. Dia kerja serabutan untuk hidup. Ibu mertua sepertinya mulai ingat. Yang sering bantu-bantu di toko bangunan itu, Pak? Benar, Bapak mertua menghela napas. Dia orangnya. Dulu Thomas itu rajin dan sopan. Suatu kali ayahnya masuk rumah sakit, tidak punya uang, Bapak yang bantu. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk biaya pengobatan. Beberapa tahun setelah itu, keluarganya pindah. Bapak tidak pernah bertemu lagi dengannya. Sampai hari ini. Budi menatap surat itu. Lalu kenapa dia mengirim ini? Tak ada yang bisa menjawab. Paman Tono memeriksa buku catatan di dalam kotak. Di dalamnya ada tulisan tangan dari hampir 20 tahun yang lalu. Ada nama bapak mertua saya, beberapa baris ucapan terima kasih, dan di halaman terakhir tertulis, saya berutang budi pada bapak. Membacanya, punggung saya terasa dingin. Seseorang yang mengingat budi baik selama bertahun-tahun, kenapa bisa menjadi penipu? Keesokan paginya, seorang tetangga lama, Pak Warto, datang ke rumah. Saya sudah dengar ceritanya, katanya begitu masuk. Cerita soal Thomas. Budi langsung bertanya, Bapak tahu sesuatu tentang dia? Pak Warto menghela napas. Tahu cukup banyak. Dan apa yang beliau ceritakan membuat kami semua tercengang. Menurut Pak Warto, setelah pindah, Thomas sempat sukses besar. Punya pabrik, rumah, mobil. Tapi kemudian usahanya bangkrut karena ditipu teman bisnisnya. Keluarganya hancur, istrinya pergi membawa, serta anak perempuan mereka. Sejak saat itu, Thomas berubah total. Mendengar itu, Henny yang duduk di samping kami tiba-tiba menunduk. Tak ada yang bicara, tapi semua orang paham, istri yang dimaksud Pak Warto adalah dirinya. Siang harinya, Budi mendapat telepon dari Anton. Suaranya terdengar mendesak. Ada kabar baru. Pihak bank mendeteksi aktivitas mencurigakan di rekening yang Henny sebutkan. Jantung saya berdebar. Aktivitas apa? Uangnya sedang ditarik secara bertahap. Seluruh ruangan membeku. Vino melompat berdiri. Ditarik berapa? Belum banyak. Tapi kalau dibiarkan beberapa hari lagi. Anton tidak melanjutkan. Semua orang paham. Uang itu akan lenyap. Seketika, rumah kami menjadi seperti pusat komando darurat. Telepon berdering tanpa henti.
dokumen tersebar di meja. Sekitar pukul 3 sore, sebuah panggilan masuk lagi. Kali ini dari seorang wanita. Budi mengangkatnya, lalu berdiri. "Kenapa?" tanya Paman Tono. Budi menatap kami. Ada yang melihat adik perempuan Thomas. Semua orang menahan napas. "Di mana?" "Di sebuah kota kecil di pesisir Banten." Vino hampir berteriak, "Ayo berangkat sekarang." Sore itu, mobil baru kami kembali melaju. Kali ini membawa Budi, saya, Vino, Paman Tono, dan ibu mertua yang bersikeras ikut. Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam. Kami tiba saat hari sudah gelap. Kami bertemu dengan informan di sebuah warung makan. Ia menunjuk ke ujung jalan. Orang yang saya lihat tinggal di sana. Kami berjalan mendekat. Jalanan sepi, hanya ada suara debur ombak dari kejauhan. Saat kami hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumah itu, pintunya tiba-tiba terbuka. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun keluar. Begitu melihat kami, kantong sampah di tangannya jatuh. Wajahnya pucat, lalu ia berbalik dan lari masuk ke dalam rumah. Vino langsung berlari mengejar. Tapi saat itu, dari dalam terdengar suara seorang pria yang serak, "Jangan kejar dia." Kami semua berhenti. Saya melihat ke arah pintu yang terbuka. Sesosok bayangan perlahan melangkah keluar, mengenakan topi, berkacamata. Rambutnya sudah beruban, tapi sorot mata itu membuat kami semua langsung mengenalinya. Itu adalah Thomas. Momen itu, waktu seolah melambat. Angin laut masih berembus, tapi semua perhatian kami tertuju pada pria yang berdiri di teras rumah itu. Vino mengepalkan tangannya. Semua tekanan, kecemasan, dan ketakutan beberapa minggu terakhir berasal dari orang di hadapannya. Anehnya, pria itu tidak berniat lari. Ia hanya berdiri diam. Punggungnya sedikit bungkuk, wajahnya tirus. Budi, yang pertama kali angkat bicara. "Anda tahu kami akan datang." Pria itu mengangguk pelan. "Saya tahu. Lalu kenapa tidak pergi?" Ia tersenyum, senyum yang sangat lelah. "Saya sudah lelah berlari." Vino melangkah maju. "Uangnya di mana?" Pria itu menatap Vino cukup lama, sebelum menjawab, "Masih ada." Mendengar itu, saya melihat bahu Vino sedikit mengendur. Tapi pria itu melanjutkan. Tapi tidak utuh. Harapan yang baru muncul kembali goyah. Pria itu menarik kursi plastik dan duduk. "Duduklah." Adik perempuannya, yang tadi lari ke dalam, juga keluar. Wajahnya penuh kecemasan. Thomas menatap adiknya, lalu beralih pada kami. "Uang kalian, saya berhasil amankan sekitar 70%. Kami semua terkejut. 70% jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Budi langsung bertanya, "Sisanya kemana?" Thomas menunduk. "Sebagian sudah dibagi, sebagian untuk bayar utang lama, dan sebagian lagi diambil orang lain." Ia kemudian bercerita. Jaringan ini tidak ia mulai sendirian. Awalnya hanya kumpulan modal, lalu perlahan menjadi gelap. Saat ia sadar sudah terlalu jauh, ia tidak bisa lagi mundur. Vino berdiri diam, tidak lagi emosional. Ia hanya bertanya, "Kenapa memilih saya?" Thomas menatapnya lurus, matanya penuh penyesalan, "Karena kamu mudah percaya." Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Pria itu tersenyum sedih. "Saya bertemu banyak orang. Ada yang bertanya 10 kali, ada yang memeriksa dokumen, ada yang membawa pengacara. Tapi kamu langsung percaya sejak pertemuan pertama." Vino menunduk, tidak membantah. Ibu mertua saya tiba-tiba melangkah maju. "Dulu, Bapak pernah menolongmu." Thomas mengangguk. "Saya tahu. Lalu kenapa kamu melakukan ini?" Pria itu terdiam lama. Akhirnya ia bersuara. "Karena dulu saya pikir, saya hanya perlu mendapatkan kembali uang yang hilang, lalu saya akan berhenti. Tapi keserakahan tidak punya titik henti." Budi menatap dokumen yang kami bawa. "Apa rencanamu sekarang?" Thomas menoleh ke adiknya. Wanita itu masuk ke dalam rumah, lalu keluar membawa sebuah koper hitam. Di dalamnya, tumpukan dokumen tersusun rapi, buku tabungan, bukti transfer, daftar rekening. Thomas mendorong koper itu ke arah Budi. "Semuanya ada di sini,
Saya sudah siapkan sejak 3 hari yang lalu. Kami semua terperangah. Anda berniat menyerahkan semuanya? Thomas mengangguk. Saya tahu cepat atau lambat kalian akan menemukan saya. Lebih baik mengakhirinya daripada terus berlari. Saat suasana mulai sedikit tenang, ponsel Thomas berdering. Ia melihat layarnya, wajahnya langsung berubah, ia tidak lagi setenang tadi. Budi menyadarinya. Siapa? Thomas tidak menjawab, hanya berdiri, tangannya mencengkeram ponsel. Deringan terus berlanjut. Akhirnya ia mengangkatnya, tidak menggunakan loudspeaker. Kami hanya melihat wajahnya semakin pucat. 1 menit kemudian, panggilan berakhir. Pria itu berdiri kaku. Vino mendekat. Ada apa? Thomas menatap kami semua, matanya penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya benar-benar takut. Lalu ia berkata pelan, orang-orang di belakang ini sudah tahu saya menyerahkan dokumen, seluruh halaman hening. Budi bertanya. Apa kata mereka? Pria itu menelan ludah, tangannya gemetar. Matanya beralih ke mobil baru kami yang terparkir di depan gerbang, lalu dengan suara serak ia menjawab, mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Kalimat Thomas membuat suasana di halaman rumah seketika tegang. Saya tanpa sadar menatap ke arah jalan kecil yang sepi. Wajah Thomas menunjukkan ini bukan ancaman kosong. Budi yang pertama bereaksi. Anda yakin? Thomas mengangguk. Saya tahu cara kerja mereka. Siapapun yang mencoba mundur akan didatangi. Ibu mertua saya tiba-tiba angkat bicara, suaranya tegas. Kalau begitu, lapor pihak berwajib. Semua orang menatapnya. Ini pertama kalinya saya melihat ibu mertua mengambil keputusan secepat ini. Beliau menatap Thomas. Kamu salah, kamu harus tanggung jawab. Tapi kamu juga harus mengakhiri semua ini. Pria itu menunduk, tidak membantah. Budi segera menelepon Anton, sementara Paman Tono menghubungi beberapa kenalan lainnya. Kami semua bergegas membawa dokumen masuk ke dalam rumah. Koper hitam itu diletakkan di tengah ruang tamu. Hampir setengah jam berlalu, tak ada yang muncul. Keheningan justru membuat suasana semakin mencekam. Vino mondar-mandir di teras. Budi menatap adiknya. Duduklah, mondar-mandir tidak akan membuat waktu berjalan lebih cepat. Vino berhenti, lalu tiba-tiba tertawa getir. Masih bisa bercanda. Budi minum air. Aku tidak bercanda. Sejak masalah ini muncul, kalau dihitung-hitung, jarak mondar-mandirmu mungkin sudah cukup dari sini sampai Jakarta. Kali ini Paman Tono pun ikut tersenyum. Tawa singkat itu sedikit mencairkan ketegangan. Sore menjelang, ponsel Budi berdering. Itu Anton. Panggilan berlangsung beberapa menit, lalu wajah Budi terlihat lega. Kabar baik. Semua orang menoleh. Uangnya masih ada. Vino hampir melompat. Berapa? Lebih dari separuh. Seluruh ruangan serentak bernapas lega. Itu belum semuanya. Tapi sudah cukup untuk mengubah keadaan. Rini, yang baru saja tiba, mendengar kabar itu dan matanya langsung berkaca-kaca. Thomas duduk di sudut ruangan, diam-diam menatap kami semua, lalu berkata, saya akan tanda tangani semua dokumen yang diperlukan dan memberikan keterangan lengkap. Sekitar pukul 6 sore, serombongan mobil datang. Bukan orang-orang misterius yang ditakutkan Thomas, melainkan pihak berwenang yang telah dihubungi. Proses serah terima bukti dan pengambilan keterangan berlangsung berjam-jam. Saya duduk di sudut ruangan, merasa sebuah beban besar perlahan terangkat dari dada. Pukul 8 malam, semua urusan di sana pada dasarnya selesai. Saat itulah, ibu mertua saya mendekati Thomas. Sudah berapa tahun? Tanyanya, lebih dari 20 tahun. Selama itu, apa kamu pernah berpikir untuk kembali menemui kami? Thomas menunduk. Sering sekali. Lalu kenapa tidak kembali? Pria itu tersenyum sedih. Karena malu. Jawaban itu sangat jujur. Terkadang, orang yang gagal memilih untuk menghilang. Dan semakin lama ia bersembunyi, semakin jauh jaraknya dari kehidupan normal. Ibu mertua menghela napas. Dulu kamu anak yang baik. Ibu pernah berpikir begitu. Thomas menunduk lebih dalam. Malam itu, kami memutuskan untuk kembali ke Jakarta.
Perjalanan pulang terasa lebih tenang. Saya bersandar di kursi, teringat hari pertama kami mendapatkan mobil, baru beberapa minggu, tapi rasanya seperti sudah setahun. Saat tiba di rumah, sudah hampir tengah malam. Bapak mertua masih menunggu. Melihat kami masuk, ia langsung berdiri. "Bagaimana?" Budi tersenyum, senyum yang benar-benar lega untuk pertama kalinya. "Sudah beres, Pak." Saya melihat mata bapak mertua berkaca-kaca. Makan malam sederhana disajikan. Bubur hangat, telur rebus, dan acar. Semua orang lapar, semua makan dengan lahap. Terkadang setelah melewati badai, makanan sederhana terasa sangat berharga. Saat kami akan pulang, ibu mertua tiba-tiba memanggil saya. "Maya." "Iya, Bu." Beliau ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah buku tabungan dari tasnya dan meletakkannya di tangan saya. Saya terkejut. "Ibu, ini apa?" "Ambillah." "Maya tidak bisa terima, Bu." Beliau menggeleng, suaranya bergetar. "Dengarkan Ibu. Sejak kamu jadi menantu, Ibu belum pernah membantumu apa-apa. Mobil ini, orang tuamu memberi 500 juta. Ibu pikir-pikir, Ibu berutang permintaan maaf padamu." Saya terdiam, tidak menyangka beliau akan mengatakan itu. Wanita yang selalu kuat itu, akhirnya mau melihat kembali masa lalu. Saya dengan lembut mendorong buku tabungan itu kembali. "Bu, Maya tidak butuh uang. Maya hanya ingin keluarga kita rukun." Mata beliau memerah. Budi, yang berdiri di pintu, diam-diam menatap kami, lalu melangkah maju. Ia meletakkan tangannya di bahu ibunya. "Bu." Ibu mertua mengangkat kepala. Budi tersenyum. "Aku juga ada yang mau dibicarakan." Semua orang menoleh. Budi menarik kursi, menatap kami satu persatu, lalu perlahan mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Sebuah kertas yang membuat sorot matanya berubah sejak ia masuk ke rumah. Uangnya bisa kembali, rumah bisa diselamatkan. Tapi ada satu hal yang belum kalian tahu. Ruangan hening. Vino mengerutkan dahi. "Apalagi?" Budi meletakkan kertas itu di meja, suaranya merendah. "Anton baru saja mengirim hasil akhir. Nama penerima dana terbesar, bukanlah Thomas." Seluruh keluarga membeku. Dan nama yang tertera di kertas itu, membuat Paman Tono pun terkejut hingga berdiri dari kursinya. Nama di kertas itu membuat sisi ruangan terdiam. Penerima dana terbesar bukanlah Thomas, bukan pula adik perempuannya. Dia adalah dalang di balik semua ini, orang yang memanfaatkan kenalan, kepercayaan, dan celah bisnis untuk mengumpulkan uang dari banyak korban. Bukti-bukti yang diserahkan Thomas, dokumen yang disimpan Henny selama bertahun-tahun, serta pelacakan aliran dana akhirnya membentuk sebuah gambaran yang utuh. Sejak saat itu, proses hukum berjalan. Mereka yang terlibat harus bertanggung jawab. Thomas tidak terkecuali. Ia bekerja sama sepenuhnya, menyerahkan semua bukti yang ia miliki dan menerima konsekuensi atas kesalahannya. Hari di mana kami mendapat kabar bahwa sebagian besar uang telah dibekukan dan dapat dikembalikan, Vino duduk sangat lama di balkon. Ia tidak bersorak, hanya diam menatap ke bawah. Angin sore meniup rambutnya yang mulai beruban. Rini duduk di sampingnya. Cukup lama mereka terdiam, sebelum Rini bertanya pelan, "Masih mau kaya mendadak lagi?" Vino tertawa, tawa yang getir sekaligus lega. "Sekarang kalau ada yang bilang begitu, aku lari duluan." Rini ikut tersenyum, senyum tulus pertama setelah sekian lama. Tidak lama setelah itu, dana yang berhasil diselamatkan mulai diproses. Tentu tidak semua kembali utuh, tapi rumah Vino selamat, keluarga kecilnya selamat. Itulah yang terpenting. Vino sendiri yang berinisiatif menjual motor gede kesayangannya untuk menutupi sisa kerugian. Ia juga menutup semua rencana bisnisnya yang tidak jelas dan kembali bekerja kantoran. Hidupnya menjadi lebih sederhana. Suatu kali saya bercanda, "Kamu benar-benar berubah." "Ya." Vino menggaruk kepalanya. "Aku baru sadar. Cari uang pelan-pelan, ternyata tidurnya lebih nyenyak. Yang paling banyak berubah adalah ibu mertua saya. Beliau menjadi lebih pendiam, tidak lagi membela putra bungsunya secara buta, tidak lagi menganggap Budi bisa mengurus segalanya sendiri. Suatu sore,
Saat saya sedang menyiram tanaman, beliau membawakan sepiring buah dan duduk di samping saya. Cukup lama kami terdiam, sebelum beliau berkata, "Dulu ibu kira, sayang anak itu artinya harus banyak membantu." Beliau menatap ke halaman. Baru sekarang ibu sadar, terkadang cara membantu ibu salah. Saat sadar, anak-anak sudah besar semua. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya merasa sangat dekat dengannya. Bukan karena uang, tapi karena akhirnya kami semua mau saling memahami. Budi tetap seperti biasa, pendiam dan tenang. Tapi saya tahu, beban di hatinya telah terangkat. Suatu malam, kami duduk di dalam mobil setelah berbelanja. Mobil yang pernah menjadi pemicu badai itu, kini terasa begitu damai. Budi menatap setir dan tersenyum. "Lucu juga ya, Dek." "Apanya yang lucu?" "Waktu baru beli mobil ini, aku pikir masalah terbesarnya adalah menjaganya biar tidak lecet." Saya tertawa. "Kalau sekarang?" "Sekarang, lecet sedikit tidak apa-apa." Saya menatap suami saya. Wajahnya jauh lebih tenang dibandingkan saat ia bertanya pada ibunya, "Apa ibu tidak sungkan?" Saya tahu, perasaan terpendamnya selama bertahun-tahun telah hilang. Karena akhirnya, ibunya mengerti, dan ia sendiri belajar untuk menyuarakan apa yang ia rasakan. Musim hujan tahun itu berlalu dengan cepat. Suatu minggu pagi, kami semua berkumpul seperti biasa. Bapak mertua sibuk di halaman, ibu mertua dan Rini memasak di dapur, Vino disuruh membeli es batu, dan Budi sedang memperbaiki kipas angin. Pemandangan yang begitu biasa, tak ada yang menyangka beberapa bulan lalu keluarga ini nyaris hancur. Makan siang hari itu sederhana, ikan bakar, sayur asem, dan sambal terasi. Saat makan, ibu mertua mengambilkan sepotong besar ikan untuk Budi, lalu untuk Vino. Mereka berdua saling pandang dan tertawa. "Ibu suapin begini. Bisa-bisa kami gemuk," canda Vino. Ibu mertua meliriknya. "Lebih baik gemuk daripada nambah utang." Seluruh meja makan tertawa. Suara tawa itu begitu biasa, tapi terasa lebih hangat dari apapun. Setelah makan, kami minum teh di teras. Sinar matahari sore keemasan menyinari halaman. Mobil seharga 1 miliar itu terparkir di depan gerbang, mobil yang sama, aset yang pernah menyeret keluarga ini ke dalam badai. Tapi kini, tak ada lagi yang membahas soal pinjam-meminjam, tak ada lagi yang mengungkit soal 500 juta atau uang yang hilang. Hal-hal yang dulu terasa begitu besar, akhirnya menjadi kecil ketika kami melihatnya kembali. Bapak mertua menyeruput tehnya lalu menatap mobil itu. "Mobil ini memang bawa hoki." Kami semua tersenyum. Budi menggeleng. "Bukan mobilnya yang bawa hoki, Pak.